Haleluya. Sukacita dari surga, sukacita pada Roh Kudus memampukan kita tetap berdiri tegak di tengah badai, di tengah gelora. Haleluya. Tuhan tetap baik, kembali tangkap pujian kita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita rasakan kasih Tuhan, lewat firman-Nya untuk senantiasa menolong kita. Apapun pergumulan kita, kita sudah sungguh-sungguh firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita semuanya. Sudah kita bagi berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Allahku tahirkanlah hatiku.
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, malam hari ini kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kami, melindungi kami, memelihara kami, sehingga pada malam hari ini penuh sukacita kami memuji Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, yang selalu memperdulikan kami, selalu mengubahkan kami, bahkan membaharui kami setiap hari, dari sehari ke sehari, terus mengubahkan kami sampai satu saat tiada cacat celah. Engkau temukan hidup kami sempurna seperti Engkau sempurna. Untuk bertemu dengan Engkau mempelai pria sorga, kami masuk pesta nikah Allah. Di sanalah kami bersama-sama dengan penuh sukacita. Terima kasih, hari-hari kami jalani dengan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan kami alami. Terima kasih malam ini, bukalah hati kami untuk menerima firman yang hidup, supaya ada jaminan kehidupan kami, firman yang tajam untuk selalu menyucikan kami ya Tuhan. Bahkan firman yang kuat selalu menguatkan hidup manusia yang tidak berdaya, lemah ini. Kekuatan dari firman menguatkan kami. Tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami melalui perjamuan kudus ini. Kebutuhan kami Tuhan, agar kami kuat menghadapi dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih kemurahan Tuhan bagi kita bisa sehat, kita bisa ada malam ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pertolongan Tuhan begitu kuat bagi kita sehingga kita bisa ada pada malam ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sejauh mana juga suara ini didengar. Saudara yang mendengar diberkatilah saudara. Dan itu merupakan kerinduan kita. Kita semua diberkati lewat ibadah dalam firman pengajaran ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, di kebaktian doa kemarin sudah kita belajar mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tuhan tidak pernah tutup mata menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang benar. Ada kesulitan-kesulitan, ada bermacam-macam masalah, tapi Tuhan tidak menutup mata, Dia menolong kita tepat pada waktunya saudara-saudara. Tuhan juga mendengarkan semua seruan doa kita. Dia tidak tutup telinganya saat kita berseru kepadanya, saat kita memohon pertolongannya, saat kita berseru. Tuhan juga selalu menolong kita. Dia turun tangan, Dia campur tangan, sehingga semua pergumulan itu mendatangkan kebaikan bagi kita saudara-saudara. Nah, malam hari ini tema kita adalah manusia batiniah ini harus dibaharui setiap hari saudara-saudara. Apapun pergumulan kita, selalu kita bilang itu adalah cara Tuhan untuk membaharui hidup saya. Ya, terus kita ini manusia lama ini harus dibaharui saudara-saudara, sehingga satu saat kita memiliki manusia batiniah yang seperti Tuhan sempurna, manusia rohani sempurna untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria surga saudara-saudara. Kita bersyukur dan selalu mohon dukungan doa saudara supaya firman ini jelas kita mengerti, kita percaya, dan kita berikan hidup kita selalu diubah oleh firman pengajaran ini saudara-saudara. Mari kita baca malam hari ini firman Allah dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang sudah sering kita baca, namun kita ulang-ulang kembali supaya kita semakin diteguhkan, diingatkan, tidak ragu-ragu saudara-saudara untuk memiliki manusia batiniah yang selalu dibaharui saudara-saudara. Manusia lama ini makin hancur dan tidak bisa kita pertahankan manusia lama ini, tapi manusia barulah saudara-saudara. Manusia batiniah kitalah yang selalu dibaharui
setiap hari. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mari kita baca firman Allah ini saudara-saudara. Jika saudara sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca bersama ayat 16, 1, 2, 3. 2 Korintus 4 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, manusia lama ini, manusia daging ini akan makin merosot saudara-saudara. Gak bisa kita pertahankan. Manusia lama kita ini akan merosot sampai menuai kepada tidak bisa lagi dipertahankan. Tapi kita memiliki manusia batiniah. Inilah yang harus dibaharui ke sehari. Makanya di ayat itu jangan tawar hati menghadapi pergumulan apapun di dunia ini. Jangan tawar hati, jangan kecewa menghadapi pergumulan. Apalagi kita berada di hari-hari terakhir ini, masa-masa yang sukar. Kejahatan makin merajalela, kecemaran akan terus meningkat saudara-saudara. Untuk mengatasinya kita tidak perlu tawar hati. Apapun yang sedang kita hadapi, diinginkan Tuhan kita berubah. Dari sehari ke sehari kita dibaharui terus menerus sampai mencapai kepada kesempurnaan saudara-saudara sekalian. Ini pergumulan kita. Ya, Tuhan tidak bisa saudara-saudara membiarkan hidup kita terlalu santai. Tuhan izinkan kita pergumulan itu untuk membawa kita terus dibaharui dari sehari ke sehari. Gereja mempelai harus mengalami pembaharuan. Sejak dari baptisan, saudara-saudara sudah kita tanggalkan manusia lama kita. Ya, manusia batiniah ini dibaharui mulai diawali dari pembaharuan lewat baptisan air. Saudara ingat baptisan air ini kita menanggalkan manusia lama. Manusia lama harus dikuburkan, harus disalibkan, harus dikuburkan bersama dengan kematian Kristus, supaya kita memiliki manusia batiniah. Jadi sejak kita dibaptiskan, sudah jelas dari situ kita menjadi manusia batiniah. Karena Tuhan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Kan ketika kita dibaptis, ada suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Ya, inilah anakku yang kukasihi. Berarti saudara-saudara, manusia batiniah itu diakui sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sungguh berbeda. Sebelumnya kita tidak anak Tuhan, tetapi ketika kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Tuhan saudara-saudara. Roma pasal 6 disebutkan begitu saudara-saudara. Kita baca Roma pasal yang ke-6. Dan setelah kita dibaptis, kita berjuang terus dibaharui. Semua kejadian, semua pengalaman-pengalaman kita harus, itulah caranya Tuhan untuk membaharui kita saudara-saudara. Roma pasal yang ke-6. Ya, Roma pasal yang ke-6 ayat 4 saya baca demikian. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi baptisan itu adalah menanggalkan manusia lama ini. Ayat 6 lagi saya baca. Demikian ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama, ya, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi manusia lama kita ini
tadinya adalah hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Tapi manusia baru kita, manusia batinia ini, kita hidup di dalam hidup yang baru, hidup dalam kehidupan yang baru, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, manusia-manusia surgawi. Semestinya begitu kita dibaptiskan, kita sudah anak Tuhan, sudah manusia surgawi, saudara-saudara. Dan kita harus dibaharui dari sehari ke sehari, saudara-saudara sekalian, ya. Apa yang harus dibaharui dalam hidup kita? Inilah yang penting kita pelajari, saudara-saudara. Apalagi menghadapi keadaan dunia yang makin sukar, keadaan dunia makin jahat, keadaan dunia makin cemar, malapetaka di mana-mana. Saudara-saudara, sungguh-sungguh kita berjuang. Kita lihat keadaan dunia sekarang ini sangat mencekamkan bagi kita, ya. Tetapi kita, urusan kita tidak mengurus kapan Tuhan datang. Kejadian-kejadian apapun di dunia ini tidak membuat kita bingung, kata Alkitab. Tapi kita harus memberikan diri kita untuk dibaharui, saudara-saudara. Apapun kejadian di dunia ini, kita harus dibaharui. Kita tidak seperti ajaran orang lain. Banyak ajaran orang lain selalu memperhitungkan kapan Tuhan datang, setahun lagi kah, 2 tahun lagi lah. Kita tidak, itu urusan kita, karena Tuhan aja gak tahu kapan dia datang, hanya Bapa yang mengetahuinya. Urusan kita tidak terlalu sibuk, saudara-saudara, ya, mencari kapan Tuhan datang, tapi kita sibuk bagaimana kita terus mengalami pembaharuan. Manusia lama kita tidak bisa terangkat, saudara-saudara. Ya, kekuatan dosa itu begitu kuat untuk menenggelamkan manusia sampai ke neraka, ditenggelamkan. Manusia baru inilah yang bisa nanti kita terangkan. Saat kita disingkirkan, saat Antikristus datang, sebelum Antikristus datang kita sudah disingkirkan, saudara-saudara. Ya, dan dari situ kita nanti diangkat untuk bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Sungguh-sungguh kita bersyukur, saudara-saudara. Apa yang harus dibaharui? Di Yakobus pasal yang ketiga kita baca, saudara-saudara, dibaharui hidup kita. Yakobus pasal yang ketiga, mari kita temukan, saudara-saudara. Ya, Yakobus pasal yang ketiga, ya, harus dibaharui hidup kita, harus menjadi berkat, saudara-saudara, ya. Ya, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama Yakobus 3 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, ini banyak orang gak mengerti ini, saudara-saudara. Nah, ini berbicara mengenai pembaharuan hidup kita. Sekali kita hidup dalam benar, hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk menjadi berkat, saudara-saudara. Manusia baru itu ciri-cirinya dia menjadi berkat. Manusia batinia sejak dibaptiskan, sejak dari dia sebagai anak-anak Allah, dari itu dia terus diberkati dan menjadi berkat. Itu sudah kerinduan Tuhan kepada kita. Karena dulu kita sebelum anak-anak Tuhan, niat hati kita tidak beres, saudara-saudara. Kita hidup dalam dosa. Tapi begitu kita memiliki manusia batinia, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang surgawi, kita warga negara kita dari surga, tentu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda, saudara-saudara. Selalu kerinduan kita memuji Tuhan. Ya, lidah kita memuji Tuhan, hidup kita memuji Tuhan, apapun. Sampai hidup kita menjadi berkat. Di ayat 9 disebutkan begitu, 9 sampai 10 saya baca demikian.
Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, jadi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, dari lidah kita hanya saudara-saudara untuk menjadi berkat, hanya membawa kehidupan, jangan membawa racun. Ya, lidah kita memuji Tuhan, lidah kita menjadi berkat. Lidah kita juga selalu memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Dan ini dikehendaki Tuhan. Tidak boleh mulut yang satu mengutuki. Aduh, dari situ juga menjadi berkat. Kita harus keluar dari mulut kita adalah menjadi berkat, saudara-saudara. Dari mulut kita memuji Tuhan, jangan untuk hal-hal yang lain. Ya, dari Yakobus ini ada 3 yang harus dibaharui dari hidup kita. Ya, ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ulangi lagi 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi saudara-saudara, manusia lama kita ini suka menyimpan air tawar. Ya, tawar hati. Ya, inilah manusia lama. Gampang tawar hati, gampang kecewa. Ya, itu arti dari manusia lama kita ini, banyak menyimpan air tawar. Gampang tawar hati. Ya, di ayat ini tadi, jangan tawar hati menghadapi apapun pengalaman-pengalaman kita. Ya, tadi di 2 Korintus ayat 16 itu, jangan gampang tawar hati. Ya, manusia lama gampang tawar hati. Ya, tawar hati lalu jatuh dalam dosa. Ya, begitu diberkati gampang juga tinggi hati. Itulah manusia lama. Tawar hati atau tinggi hati, itulah manusia lama kita. Dan ini harus diubah, saudara-saudara. Ya, jangan gampang tawar hati, jangan gampang kecewa, jangan gampang putus asa. Dan ini kita hadapi di hari-hari akhir zaman ini, saudara-saudara. Ya, gampang putus asa sampai punya niat meninggalkan Tuhan, belum meninggalkan Tuhan, tapi sudah niat meninggalkan Tuhan. Kayak bangsa Israel, banyak kali niatnya untuk pulang ke Mesir. Ketika ada air pahit, tidak ada air yang memuaskan, aduh, dibilang ayo kalau begini biar pulang saja kita. Tapi nggak pulang niatnya, saudara-saudara. Niat untuk pulang ke Mesir aja sudah sangat menyakitkan hati Tuhan. Kan banyak kita niat hati, aduh, udahlah, kenapalah aku jadi anak Tuhan. Niat hatinya sudah nggak beres. Kenapalah aku dipanggil Tuhan, kenapalah aku di pengajaran. Niat hatinya tidak beres, niat hati untuk meninggalkan Tuhan. Inilah air yang tawar, gampang tawar hati. Nah, kalau gampang tawar hati, saudara-saudara, nanti sama dengan pengintai yang diutus, saudara-saudara. 10 pengintai itu tawar hati. Dan tawar hati itu membuat rusuh, saudara-saudara. Bangsa Israel ngamuk, Musa gimana ini, Musa gimana ini. Ya, tawar hati. Padahal sudah mereka lihat negeri yang mereka intai itu, ya, sungguh-sungguh bagus. Mereka bawa buah anggur begitu besar, begitu hebat untuk menyaksikan betapa hebatnya kuat. Tapi mereka tawar hati. Mereka bilang, musuh kita kayak raksasa, kita hanya kayak belalang. Tawar hati. Jadi bilang gak mungkin kita sampai ke sana, orang itu jahat-jahat. Dan kita kan seringkali gak maju hidup kita karena gampang tawar hati. Di akhir zaman ini kalau kita tawar hati, saudara-saudara, inilah membuat kita akan lemah dan tidak berdaya. Tawar hati,
di bidang sekolahnya, aduh gak payah kali rupanya sekolah ini, payah kali rupanya kuliah ini, tawar hati. Ya, di pekerjaan, nah kalau gininya pekerjaan, aduh gampang tawar hati, saudara. Nah ini harus dibaharui hidup kita dari air tawar ini, saudara-saudara. Jangan gampang tawar hati menghadapi segala keadaan di dunia. Lapangan pekerjaan payah, lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat orang yang kerja cari uang itu payah sekali. Ya, orang bawa naik Grab aja dari sini ke Pancing sana 4.000, bensinnya berapa lagi, saudara-saudara. Aduh, belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, kita lihat jualan sepi. Saya pergi ke Sambo sana, kasihan banyak tutup toko-toko, saudara-saudara. Coba dapat saudara bayangkan, ya, pergi kita kemana-mana selalu orang mengeluh payah, susah, tawar hati. Nah kita jangan tawar hati, ya. Kalau kita manusia lama gampang tawar hati, lalu buat jalan pintas, ya, menipu, mencuri. Makanya kita lihat di akhir zaman ini banyak kali orang punya jalan pintas karena tawar hati, susah ekonomi, saudara-saudara. Manusia lama itu seperti menyimpan air tawar, saudara-saudara. Tawar hati, kecewa, gampang putus asa, bahkan banyak sampai membunuh diri. Coba, saudara-saudara, karena gak sanggup melihat situasi. Kalau Lukas mengatakan melihat kejadian di akhir zaman, banyak orang mati karena ketakutan, ya, mati karena kecewa, putus asa, mati karena ketakutan. Melihat kejadian-kejadian di Lukas disebutkan, bukan mati karena penyakit, mati karena ketakutan, saudara-saudara. Ya, makanya kita di akhir zaman ini harus dibaharui manusia batiniah kita ini setiap hari. Setiap ada masalah, kesempatan bagi kita untuk dibaharui manusia batiniah kita. Ada pergumulan yang menakutkan, ya, menakutkan ini, gimana ini, sulit, saudara-saudara, ya. Kemana-mana kita payah, orang kerja mencari pekerjaan payah, orang kerja lebih payah lagi, ya, orang kerja lebih payah, dituntut sana sini, ya. Ini si Lia kerja kadang-kadang sampai larut malam, aduh lelah kali aku kerja, katanya. Coba saudara, itu baru mengajar. Belum lagi saudara yang lain, saudara yang jualan harus berdiri berhari-hari. Coba kita tengok orang jualan itu, ya, berdiri, nggak sempat duduk, nggak sempat apa, untung nggak seberapa, saudara. Ya, online juga begitu, jualan online kadang-kadang yang ada yang menawar nggak jadi. Coba, susah, saudara. Betul-betul kita berada di zaman yang penuh dengan kesukaran. Tapi jawabannya satu, jangan gampang tawar hati. Jangan gampang putus asa, saya harus maju, belum lagi sakit penyakit, ya, membuat gampang tawar hati. Saya aja kadang-kadang serba salah saya, saudara-saudara. Ya dikit aja cabai di sayur itu sudah perut saya nggak bermasalah. Kapan hari Ibu Gembala masak mie gomak, enak kali lah, aku tengok pula si El enak kali makannya, saya makan, mules muter sakit perut, ya. Ini kemarin apalah, karena saya nggak bisa makan daging, makan apa-apalah, saya suruh lagi istri masak kacang merah, ya, kacang merah dibikin, ya, dimasukkan sedikit santan, saya makan, aduh sudah perut saya mules. Saya pikir-pikir memang hidup ini bagaimana, tapi jangan tawar hati, sudahlah, harus saya lewati, mampu saya lewati. Serba salah, saudara-saudara. Asam lambung saya naik, kalau makan obat-obatan pasti asam lambung naik. Enggak makan obat, kaki saya pincang. Sudah saya bilang, Tuhan, saya enggak kecewa, saya enggak menyimpan air tawar. Saya harus percaya kekuatan Tuhan. Ya, sampai sekarang ini jangan gampang kecewa, ya, tawar hati, sampai niat meninggalkan Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan lakukan ini sih? Mana Tuhan kok gak sembuhkan saya?
Mana Tuhan kok nggak menolong saya? Pendidikan ini sulit sekali, belajar payah sekali, cari uang payah kali. Nah, kita seringkali begitu, saudara-saudara. Ya, makanya jangan terulang lagi bagi kita seperti 10 pengintai itu. Kita bagaikan 2 pengintai yang lain. Kita pasti masuk, pasti kita bisa, pasti mampu, pasti bisa. Itu niat kita. Ya, kalau kita bilang begitu, menang juga kita, saudara-saudara. Ya, tadi siang, aduh mulai sakit, saudara-saudara. Dibilang gimana lah ini, kebaktian apa enggak nanti? Ya, terus perut saya enggak habis-habisnya, terus molas. Saya bilang, minumlah obat ini. Iya, saya bilang, tapi enggak saya minum. Saya hanya berdoa, tumpangi tangan, Tuhan sembuhkanlah, saudara-saudara, sampai bisa hari ini. Ya, manusia lama kita ini, saudara-saudara, gampang tawar hati, tapi harus dibaharui. Manusia batinia ini, kalau sudah dibaharui, dia menjadi teguh hati, kuat. Ya, kuat hati, teguh hati, saudara-saudara. Saya harus kuat, kayak 2 pengintai lagi. Kita harus mampu karena Tuhan bersama kita. Ya, karena ada Tuhan bersama kita. Kalau enggak, saudara-saudara, aduh, kita pun sama seperti orang-orang luar. Tapi sudah status kita kan sudah berbeda. Saya anak Tuhan, saya warga sorga. Ya, penyakit bisa sama, tapi saya punya Tuhan yang hidup. Saya tidak tawar hati, tidak kecewa, tapi saya teguh hati, kuat menghadapi pergumulan-pergumulan, sampai bisa mengucap syukur. Ya, kalau orang lain mengeluh, nyalahkan Tuhan, niat meninggalkan Tuhan. Kalau kita enggak, bersyukur. Tuhan, terima kasih. Ya, ada orang lebih payah lagi dari saya. Saya kalau bersyukur begitu. Tuhan, syukur. Pasti ada lebih berat sakitnya dari saya. Kalau orang lain sakit usus, kanker usus harus dioperasi, buang kotoran aja harus lewat plastik. Saya, Tuhan, tidak sampai begitu. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Bersyukur, Tuhan, saya bersyukur dengan sakit penyakit ini. Saya kuat ketika aku lemah. Kekuatan Tuhan yang terjadi. Itulah manusia batiniah kita yang harus dibaharui. Manusia lama menyimpan air tawar hati, kecewa, sampai kita bisa bersyukur. Di Tesalonika ditulis 1 Tesalonika 5 ayat 15. Bersyukurlah. Bersyukur bukan hanya karena baik-baik semua orang bisa. Nggak usah jadi anak Tuhan, saudara-saudara. Orang di luar sana begitu semua enak hidupnya, baik-baik semua, usaha berlimpah, dia bersyukur. Ya, tapi kita, Tuhan katakan itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18, 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya mengucap syukur. Saudara, kalau kadang-kadang kita rugi, sudah jualan kok nggak untung, kemana lah ini? Bersyukur Tuhan, bersyukur. Ada maksud Tuhan, rezeki tertunda. Satu saat akan Tuhan ganti kelimpahan. Kadang-kadang kan begitu, saudara-saudara. Ada rezeki kita tertunda, ditunda Tuhan dulu. Ketika kita bersyukur, Tuhan lebih dari itu kita diberkati. Kita sakit, kita bersyukur. Tuhan akan ganti dengan tubuh kita yang sehat. Saya ulangi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, bersyukur. Jadi maksud manusia batinia kita banyak bersyukur. Ya, orang di luar gak bisa berkata bersyukur, kok sakit kok bersyukur. Ya, karena dia manusia lama. Manusia lama, kita gak ada untung, kita bilang bersyukur. Manusia lama gak bisa mengerti itu. Tapi manusia batinia kita
kita bisa mengerti bersyukur dalam segala hal, saudara-saudara. Ya, dengan pengalaman itulah Tuhan akan mengganti saudara-saudara sekalian ya. Ini yang pertama, manusia batinia harus dibaharui. Jangan pertahankan manusia lama yang menyimpan air tawar hati, kecewa, putus asa, sampai menyalahkan Tuhan, sampai berniat meninggalkan Tuhan. Ada lagi yang kedua, saudara-saudara, manusia lama suka menyimpan air pahit. Ya, Yakobus tadi, saudara-saudara. Ya, air pahit disimpan, saudara-saudara. Ya, air tawar, ya nampaknya saudara-saudara nggak apa-apa, semua orang. Tapi kita harus berubah. Ya, jangan menyimpan air tawar. Yang kedua, air pahit. Yakobus 3 ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Air pahit jangan disimpan. Manusia lama suka menyimpan air pahit, saudara-saudara. Nah, ini pun harus diubah, saudara-saudara. Manusia baru kita harus terus dibaharui. Jangan suka menyimpan air pahit. Manusia lama yang suka menyimpan air pahit, sedikit-sedikit menyimpan kepahitan. Ya, orang silap ngomong, dia kepahitan. Ya, sedikit sikap orang berbeda, walau gak disengaja, langsung menyimpan akar pahit. Saya teringat masih masa-masa saya melayani sebagai pemuda di salah satu gereja. Nanti dia salam, sombong kali, dia benci. Padahal saya nggak menatap dia di perjalanan. Naik sepeda motor, dia kelekson, dia biasalah. Orang barangkali rupanya dia kelekson, saya nggak perhatikan. Dia, apalah kebencinya sama aku, apalah salahku. Langsung begitu, saudara-saudara. Sampai ditegur saya, sombong, om ini sombong. Ya, dulu masih pemuda begitu. Gampang sekali, saudara-saudara, akar pahit. Ya, diceritakan, pekerja satu itu, sombongnya luar biasa. Padahal kita nggak ada maksud apa-apa, nggak nengok, saudara-saudara. Tapi kita dibilang begitu. Manusia lama gampang sekali sudah menyimpan akar pahit. Ya, gampang kali. Dan itu tidak ubah, saudara-saudara. Jangan menyimpan air pahit. Ya, iri hati, dendam, benci. Itu semua karena menyimpan air pahit, saudara-saudara. Ya, menyimpan air pahit. Tapi kita harus dibaharui, saudara-saudara. Ya, nggak ada untungnya kita menyimpan air pahit. Ya, lebih baik kita misalnya melihat sikap orang lain, ya nggak apa-apa. Barangkali nggak ditengok, udah positif saja kita, saudara-saudara. Ya, jangan gampang menyimpan air pahit ini. Buang semua kepahitan. Ya, kepahitan itu bisa mematikan orang, iri hati bisa mematikan. Kalau nggak salah di Mazmur, banyak orang mati karena iri hati, mati karena kepahitan, saudara-saudara. Ada kepahitan bagi orang lain, sakit dia, saudara-saudara. Terus pikir, kenapa dia berbuat begitu sama aku? Sakit, saudara-saudara. Ya, makanya lebih baik daripada kita menyimpan air pahit, banyak kita mengampuni. Nggak mengaku, dia ampuni. Ya, manusia lama yang suka menyimpan air pahit harus dibaharui. Nggak ada baiknya kita menyimpan kepahitan, menyimpan iri hati, menyimpan dendam, benci, saudara-saudara. Karena ayat mengatakan menyimpan air pahit itu banyak meresahkan, saudara-saudara. Satu orang saja menyimpan air pahit banyak meresahkan, saudara-saudara. Ya, Ibrani 12 berkata, janganlah
ada akar pahit, air pahit atau akar pahit ini. Kita baca saudara-saudara ya, seperti ya Esau yang menyimpan akar pahit. Sebenarnya gak ada dasar dia untuk menyimpan akar pahit kepada saudaranya. Tapi memang gitulah saudara-saudara ya. Ibrani kita baca apa yang saudara temukan. Ibrani pasal yang ke-12. Ya, demikian saudara-saudara. Ibrani pasal 12 ayat 15 demikian. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ciri-ciri orang yang suka akar pahit ini, dia jauh dari kasih karunia, tidak mengerti kasih karunia. Kalau kita mengerti kasih karunia, nggak penting kita akar pahit, banyak kita mengampuni. Makanya disebutkan di sini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, jadi kalau ada orang akar pahit, dia jauh dari kasih karunia, nggak mengerti kasih karunia. Ya, banyak kepahitan. Ya, akar pahit disimpan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, seperti ayat 16 lagi dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kembali jauh dari kasih karunia. Ya, jauh dari kasih karunia akan menyimpan akar pahit saudara-saudara. Tapi kalau kita manusia batinia kita dibaharui, tidak menyimpan akar pahit, suka mengampuni. Supaya tidak ada menyimpan akar pahit, mengampuni. Ya, mengampuni saudara-saudara. Rahasia kebangkitan Kristus mengampuni. Ya, makanya dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mati, tidak ada ingat dosa apapun, saudara-saudara. Itu kuasa kebangkitan. Ya, tanda manusia lama adalah menyimpan air pahit. Tetapi manusia yang dibaharui setiap hari adalah suka mengampuni, selalu mengampuni. Ya, murid-muridnya bertanya, Guru, kalau ada orang berdosa 7 kali 7 setiap hari, ya, gimana itu? Tuhan bilang ampuni. Ya, ampuni, kau harus mengampuni. Ya, makanya dibilang oleh mereka, kalau begitu susah sekali. Ya, sedikit orang selamat. Ya, makanya kita, saudara-saudara, harus banyak pengampunan. Semakin mengampuni, air pahit itu terusir. Tidak ada lagi air pahit. Tidak ada lagi air pahit. Mengampuni. Ya, selalu mengampuni, selalu mengampuni. Kalau kita mengampuni, Tuhan juga mengampuni kita, saudara-saudara sekalian. Kalau kita mengampuni dia, dosanya mati, nggak berkuasa bagi kita. Maka rahasia untuk mematikan dosa, kalau orang berdosa kepada kita supaya dosanya tidak mengganggu kita, kuasa dosanya mati, kita ampuni. Kalau tidak kita ampuni, kuasa dosa itu juga akan menyerang kita terus. Terus kita sakit hati, terus kita iri hati. Padahal dia santai-santai saja, saudara-saudara. Si pembuat dosa santai saja, kita yang iri hati, orang benci, menyimpan kebencian, air pahit, kita yang susah. Ya. Tetapi mari saudara-saudara,
manusia batiniah kita ini harus dibaharui setiap hari. Mengampuni. Ya, Kolose juga menyebutkan begitu, saudara-saudara. Manusia baru kita banyak kita mengampuni, banyak mengasihi. Mengasihi bukan karena dia baik, kadang-kadang gak layak menurut perbuatannya, sikapnya kepada kita, gak layak kita mengasihi dia. Tapi ayat membilang karena kita mau dibaharui sehari ke sehari, banyak mengampuni, saudara-saudara ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Iya, kita baca ini saudara-saudara. Iya, Kolose 3 ayat yang ke-9 ini manusia baru, perikopnya di atas adalah manusia baru. Kita baca ayat yang ke-9 demikian. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menangkalkan manusia lama serta kelakuannya. Lanjutkan 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. 11. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sengit, budak atau merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Lanjut ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, inilah kita saudara-saudara, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Nah, kalau kita berbelas kasihan, nggak menyimpan akar pahit, ya udahlah, kita ampunilah dia, ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lanjut 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Inilah saudara-saudara karakter orang-orang sebagai orang pilihan Allah, ya, anak-anak Tuhan. Tidak ada menyimpan akar pahit, sedikit pun tidak menyimpan akar pahit. Orang berbuat jahat kepadanya, dia kenakan belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, manusia batiniah kita ini terus kita baharui dari kesehari setiap hari. Nggak bisa kita bilang aduh maunya semua teman-temanku baik. Ada kadang-kadang berubah yang baik menjadi jahat, tiba-tiba jahat, tiba-tiba perkataannya nggak memberkati, perkataannya menyinggung perasaan kita. Itulah terjadi saudara-saudara. Nggak nyangka-nyangka kok bisa gitu perkataannya sama aku. Atau banyak lagi masalah-masalah yang lain saudara-saudara. Ya, tapi kita untuk membuktikan kita tidak lagi ada akar pahit. Ya, manusia batiniah kita ini yang dibaharui setiap hari. Kita menjadi lemah lembut, kita menjadi sabar, saudara-saudara. Ini karakter Tuhan Yesus ini yang disebut ini, saudara-saudara. Karakter mempelai pria sorga menjadi karakter kita. Ya, mulai saudara-saudara berbelas kasihan. Tuhan kalau nggak berbelas kasihan dihukum kita, saudara-saudara. Ya, tapi belajar kita berbelas kasihan, ya, kita berbelas kasihan, ya, berkemurahan, kerendahan hati, dan seterusnya. Jadi dibaharui saudara-saudara. Manusia lama yang suka menyimpan air pahit
Tetapi manusia yang dibaharui setiap hari, tidak ada kepahitan sedikit pun, tidak ada iri hati sedikit pun, saudara-saudara. Kalau orang diberkati kita bahagia. Saya selalu begitu dari dulu, saudara-saudara. Ya, teman saya diberkati, puji Tuhan. Bertahun-tahun saya numpang mobilnya, kan saya bersyukur. Ada orang gak suka, anak jangan naik di mobilnya itu. Sama-sama hamba Tuhan. Kenapa? Saya bilang, nanti begini. Nggak usah, kita nggak penting itu. Ya, bertahun-tahun saya ikut persekutuan, dia jemput. Nanti pulang-pulang dia beli roti, dibelikan pula lagi sama aku, saudara-saudara. Karena nggak iri hati. Ada orang nggak, jangan disosokkan di dia, nanti direndahkan kita. Aduh, kok sampai begitu, saudara-saudara. Orang lain diberkati, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Dia diberkati. Ya, mungkin juga karena doa saya dia diberkati. Kan kita bersyukur. Kan kita berdoa. Tuhan, berkatilah temanku ini. Berkatilah dia. Ketika diberkati, senang kita. Berkat yang dia miliki itu sebagian adalah hasil doaku. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau dengar doaku, dia diberkati. Besok kita diberkati. Ya, dia pun senang, saudara-saudara. Ya, ketika dilihatnya ada mobil, kami juga senang. Iya ya Pak Mansir juga udah punya mobil ya. Senang dia, nggak iri hati. Kok bisa beli mobil, kok bisa begitu? Enggak. Karena saya nggak iri hati, dia pun tak iri hati. Puji Tuhan. Begitulah saudara-saudara. Ya, jadi iri hati itu tidak ada gunanya bagi kita. Di Ayub atau di mana disebutkan ada orang mati karena iri hatinya, dimatikan karena iri hati. Ya, kita buang itu, saudara-saudara. Manusia lama itu yang suka iri. Nanti kalau dia suka iri langsung ngomong, dari mana itu ya? Uangnya itu dari mana? Aduh, capek kita memeriksanya, saudara-saudara. Ya, sampai nggak tenang kita. Cerita ngomong sama sana, iya kok bisa begitu, kok bisa begitu. Iya. Manusia lama itu yang suka iri hati. Tapi kalau kita manusia baru, diberkati Tuhan, dia senang kita, saudara-saudara. Senang kita. Ya, karena itu berkat dari Tuhan. Dan suka kita, saudara-saudara, senang kita. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati dia, satu saat Tuhan juga memberkati saya. Ya, ada itu ayatnya tapi tidak saya persiapkan tadi ya, di perjanjian lama orang mati karena iri hati, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur ya. Yang ketiga lagi, saudara-saudara, yang perlu dibaharui, manusia lama kita suka menyimpan air asin. Tadi air tawar. Yang kedua air pahit, yang ketiga air asin. Ini juga nggak penting kita simpan, saudara-saudara. Ya, menyimpan air asin. Ya, kalau menyimpan air asin, saudara-saudara, mati. Ikan kalau dimasukkan ke air asin mati, saudara-saudara. Jangankan ikan, burung. Saya dulu masih kecil, punya burung karena suka saya nangkap burung masih kecil. Nah, saya pikir supaya enak nanti burung ini senang, saya masukkan di air minumnya itu air garam. Ya, karena kami punya hewan dulu, punya B2, kalau dikasih air asin senang dia. Beda rupanya. Begitu saya kasihkan dia minum air asin, mati, saudara-saudara. Ya, air asin. Ya, di tanaman-tanaman kita dulu supaya suburlah tanaman ini, saya ambil air garam supaya dia subur, kena batangnya mati, saudara-saudara. Ya, kalau jauh-jauh masih bisa hidup. Ya, air garam itu. Tapi air asin ini membawa kematian. Kalau kita menyimpan air asin, aduh, kita itu membawa kematian, membawa kering. Ya, jadi sudah saya ibaratkan itu. Saya juga gitu, tanam tanaman dulu nggak punya pupuk, dikasih siram air garam, kena daunnya layu. Ya,
kena batangnya layu. Saudara-saudara, ya, manusia lama kita suka menyimpan air asin, membuat orang gersang, membuat orang marah, membuat orang gak suka cita. Nah, inilah air asin, saudara. Suka dia supaya orang ribut, supaya orang susah. Nah, ini air asin, menyimpan air asin. Dia buat banyak cara. Orang-orang tadi damai-damai, baik-baik, dia datang bawa cerita yang bukan-bukan. Ini air asin, saudara. Ya, rumah tangga orang baik-baik, dia cerita, tahu kau istrimu tadi kesana-sana, tahu kau suamimu selingkuh. Padahal enggak, tapi dia menyimpan air asin. Nah, ribut suami istri, dia tenang saja, tertawa, mampuslah dia. Senang dia kalau suami istri ribut gara-gara ceritanya. Ya, diceritain lagi, tahu kau anakmu. Ya, satu saat saya telepon juga, saudara-saudara. Waduh, dia telepon. Ini Pak, anak bapak narkoba. Coba dengar suaranya. Bikin bapak, tolong. Saya bilang, iya, narkoba anak saya. Iya, jadi kemana Pak bikin? Oh, begini Pak, tebus uang sekian Pak. Aduh, saudara-saudara, jantungan juga kita. Ya, banyak begitu telepon kayak air asin, saudara-saudara. Ya. Ada juga dulu sama mama si Ripka datang ke sini. Itu kenapa? Rupanya si Regar sama itu sudah bunuh-bunuhan katanya. Ini teleponnya tadi itu, mau gimana ini? Wah, udah mama si Ripka udah pucat datang ke sini, mau bunuh-bunuhan katanya orang itu. Saya telepon di kampung, masih hidup di Tarigan. Halo Pak Tarigan, tengok dulu, ada nggak ribut di rumah kami? Enggak, di sininya tadi baik-baik. Wah, banyak telepon gitu, meresahkan saudara-saudara. Itulah suka mencemas, membuat air asin dengan harapan orang cemas, mati. Ya, lama-lama cari uang. Ayo segera bayar, kalau nggak nanti aduh ini begini. Kita banyak sekali begitu di zaman sekarang ini ya. Air asin yang membuat orang kering, gelisah, susah. Ya, membuat orang yang tenang-tenang tadi jadi nggak tenang. Itulah manusia lama, saudara-saudara. Suka menyimpan air asin, membuat orang menderita, membuat orang susah dengan kabar-kabar, dengan berita-berita. Sekarang ini mesti hati-hati. Saya pun kalau telepon tidak saya kenal namanya, nggak saya angkat. Ya, karena saya angkat nanti lain-lain lagi, saudara-saudara. Ya, ada lagi satu tadi telepon saya. Bapak kan pendeta, iya, saya bilang. Ini Pak, saya kerja di perusahaan pertambangan, katanya. Kamu di mana? Oh, saya jemaat Bapak dulu, katanya. Iya. Bapak masa lupa sama saya, katanya. Saya kayaknya nggak ada sih. Enggak Pak, saya jemaat Bapak dulu. Bapak kan di Medan, iya di Medan, saya bilang. Ini Pak, saya di pertambangan, jadi saya tergerak mengirim sama Bapak entah uang laut lah, entah apalah, 5 juta Pak, katanya. Iya, bilang. Iya Pak, saya anak Tuhan Pak, katanya. Ya, jadi gimana caranya? Datanglah Bapak ke bank, katanya. Ya, itu hari Minggu. Oh, nggak buka bank. Bapak kan punya ATM, katanya. Oh, hebat kali, gue bilang. Nggak usah lah, sekarang harus, katanya. Udah tahu saya ini udah nggak beres ini, dipaksa saya ke bank. Ya, ke ATM bisa Pak, ada katanya. Buka ATM. Enggak lah, saya bilang. Dan dia masa-masa saudara. Ini sayang Pak kalau Bapak nggak terima. Ini karena saya digerakkan Tuhan dari 5 juta untuk berkatlah sama Bapak, katanya. Tahu saudara-saudara, kalau saya ikuti kian, habislah dikuras. Diajarilah kita, masukkan ATM Bapak. Setelah itu tekan nomor ini, ini. Nanti masuk ke rekening Bapak. Bukannya masuk, dikuras uang kita. Dan banyak begitu terjadi, saudara-saudara. Ya, inilah air yang mematikan, air asin mematikan. Sekarang ini banyak sekali. Kita hati-hati saudara yang punya ATM atau apa saja. Banyak kita hati-hati, banyak penipuan. Ya, kita harus hati-hati saudara-saudara. Apalagi sekarang ini air asin yang tenang-tenang kita susah dibuatnya. Ya, kita jangan menyimpan air asin, membuat orang susah,
Kita seharusnya buang ini air asin. Manusia lama yang suka menyimpan air asin ini membuat orang susah, membuat orang gerah, membuat orang menderita, saudara-saudara. Tapi kita manusia batiniah kita yang sudah dibaharui, tidak air asin tapi kita membawa kehidupan. Gimana lah supaya orang berkata, gimana lah supaya orang senang. Itu kalau sudah kita manusia baru, ya. Atau ada kian pemberitaan negatif, tidak usah kita bawa-bawa. Berita positif saja, saudara-saudara. Kabar-kabar baik, karena kita pembawa kabar baik. Kalau kabar yang gak baik gak usah kita ceritakan, saudara-saudara. Kita pembawa kabar baik, membawa kabar selamat. Jangan kabar-kabar air asin, saudara-saudara. Kita harus dibaharui, ya, sampai niat hati kita kemanapun, saya membawa kabar baik, kabar selamat. Bisa saya disebutkan kalau langkah-langkah kita membawa kabar baik, kabar selamat, indah perjalanan hidup kita, indah masa depan kita, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, obahkan ini. Jangan menyimpan air tawar, mulai gampang tawar hati, kecewa, putus asa, niat meninggalkan Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Baharui, tinggalkan manusia lama itu. Kita dibaharui sampai kita kuat, teguh hati, kuat hati menghadapi pergumulan apapun, menghadapi masalah-masalah. Kita pasti seperti dua pengintai, pasti kita mampu mengalahkannya karena Tuhan bersama kita. Selalu mengucap syukur. Kalau tidak lagi menyimpan air tawar, selalu air yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Buang juga air pahit, menyimpan kepahitan, dendam, kebencian, tidak ada gunanya, hanya membuat sakit penyakit sampai membawa kepada kematian, saudara-saudara. Memiliki manusia batiniah yang dibaharui setiap hari, tidak ada akar pahit tapi punya belas kasihan, mengampuni, bermurah hati, lembut menghadapi apapun, saudara-saudara, sampai penuh dengan kasih. Itu manusia batiniah dibaharui setiap hari. Manusia lama yang suka menyimpan air asin, membuat orang resah, kering, benci, rusuh. Air asin ini, saudara-saudara, dibuang ini, kita menjadi manusia batiniah dibaharui kesehari dari sehari, saudara-saudara, sampai kita selalu menjadi berkat, membawa kabar baik, kabar damai sejahtera, kabar sukacita. Kalau kabar kita baik, maka masa depan kita baik. Setiap hari kita menerima kebaikan. Kalau kabar kita selamat, kita juga selamat menghadapi bermacam-macam malapetaka. Kita selamat dan masa depan kita, langkah-langkah kita baik, saudara-saudara, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kita mampu melewati semua, saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya tanggalkan manusia lama. Milikilah manusia batiniah yang setiap hari dibaharui. Sampai Tuhan akan datang mengangkat kita, menyingkirkan kita. Kita disingkirkan saat antikristus mau berkuasa. Sebelum antikristus berkuasa, kita sudah disingkirkan oleh Tuhan ke tempat ketenangan di sana. Baru Tuhan akan jemput, Tuhan datang mempelai pria surga mengangkat kita masuk ke pesta nikah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Kita datang kepada Tuhan untuk menerima perjamuan kudus yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Pemain musik datang ke depan, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. dari nyanyian Psalmo Roh Kudus menunggal dalam hidupku. 146. Kita
kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita ini kepada angkat tangan kita.
sungguh kami bersyukur. Engkau baik bagi kami. Rencanamu selalu yang terindah ya Tuhan Yesus. Kami tidak mempertahankan manusia lama ini, kami tanggalkan manusia lama kami. Kami anak-anak Tuhan, kami warga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Engkau selalu mengubahkan, membaharui kami sehingga sempurna seperti Engkau sempurna Tuhan Yesus. Di depan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami yang menerima. Perjamuan kudus ini menjadi berkat kepada kami. Ada kuasa perjamuan kudus ini memberikan kami sehat, memberkati kami, membangkitkan kami. Kami bersyukur. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita terima perjamuan kudus Psalm 63. Psalm 63, kuasailah Tuhan segenap tubuh jiwa rohku. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita.
Yesus. Pengorbananmu yang begitu besar ya Tuhan, Engkau rela mati agar kami hidup ya Tuhan. Darah perjanjian ini memberikan kami kemenangan, menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Tubuh-Mu memberikan kami kuat Tuhan, menggantikan tubuh yang lemah ini menjadi tubuh yang kuat ya Tuhan Yesus. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus dengan pengucapan syukur. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Yesus, darah perjanjian yang menyelamatkan kita dari maut adalah dengan darah Kristus. Maut sudah dikalahkan, kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus pergumulan kami. Haleluya, bersyukur Tuhan. Hidup kami tidak menyimpan air tawar, hidup kami tidak menyimpan air pahit, hidup kami tidak menyimpan air asin. Tapi dalam hidup kami keluar air Roh Kudus.
Roh Kudus membuat kami sehat, membuat kami kuat, membuat kami terhibur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat segala sakit penyakit kami, apapun sakit